yaitu 2,7. Kita masukkan F2 sama dengan A kali 2 kuadrat ditambah B kali 2 ditambah C atau ditambah 1 sama dengan 7. Sehingga ketemu 4A ditambah 2B sama dengan 7 dikurangi 1 yaitu 6. Nah, sampai di sini dulu ada pertanyaan tentang memasukkan nilai. Kalau ada pertanyaan silakan. Mic-nya di-unmute dulu. Kalau mau tanya. Kalau mau bertanya, mic-nya di-unmute dulu. Mungkin asalnya ini dari mana, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada atau tidak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Jadi persamaan pertama adalah A ditambah B sama dengan 2. Persamaan kedua, 4A tambah 2B sama dengan 6. Kita bisa menentukan nilai A dan B dengan cara substitusi atau eliminasi. Dalam hal ini saya menggunakan eliminasi ya. Dari persamaan 1 dan 2 tadi, persamaan 1 A tambah B sama dengan 2, persamaan yang kedua 4A tambah 2B sama dengan 6. Nah, saya akan mengeliminasi nilai B. Maka koefisien dari B pada kedua persamaan ini kita samakan. Yang atas koefisiennya 1, yang bawah koefisiennya 2. Maka kita jadikan koefisien 2. Sehingga persamaan 1 dikalikan dengan 2. Supaya B itu menjadi 2B. Semua dikalikan 2 diperoleh 2A plus 2B sama dengan 4. Sedangkan persamaan yang kedua kita kalikan 1 atau tetap. Nah, untuk menghilangkan B, karena tandanya sama, dalam hal ini sama positifnya, maka kedua persamaan bisa kita kurangi. 4 dikurangi 6 sama dengan min 2, 2A dikurangi 4A sama dengan min 2A. Ketemu A sama dengan min 2 dibagi min 2 sama dengan 1. Langkah berikutnya, kita tinggal mencari nilai D. Untuk menentukan nilai D, kita bisa mensubstitusikan A sama dengan 1 ke persamaan I1 atau I2. Dalam hal ini, saya substitusikan ke I1. I1 tadi adalah A plus B sama dengan 2. A diganti 1, ketemu 1 tambah B sama dengan 2 atau B sama dengan 1. Dengan demikian, nilai A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C tadi juga sama dengan 1. Maka rumus fungsi kuadrat sudah ketemu, yaitu Fx sama dengan 1e kuadrat ditambah 1x ditambah 1, atau Fx sama dengan e kuadrat ditambah x ditambah 1. Nah, itu adalah contoh 1 yang ada di halaman 106. Nah, mungkin di buku itu keterangannya agak panjang, tapi sebenarnya intinya sama. Nah, silakan yang mau bertanya dulu, mic-nya di-unmute. Tanya atau tidak? Kalau ada yang mau bertanya, mic-nya di-unmute. Gani mau tanya apa enggak? Kalau tidak ada, tidak Bu, insya Allah sudah jelas. Alhamdulillah. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan contoh 2. Contoh 2 sebenarnya untuk contoh 1 dan 2 itu intinya sama ya. Karena contoh 2 juga diketahui 3 titik melalui 0,4, 1,0, 4,0. Masing-masing titik kita masukkan ke dalam rumus Fx sama dengan AX kuadrat plus DX plus C. Dan seterusnya itu sama ya. Mungkin yang berbeda adalah contoh 3. Untuk contoh 3 halaman 108 itu yang agak berbeda.
Diketahui, di situ ada gambar ya, grafik fungsi memotong sumbu X di titik minus 1,0 dan mempunyai koordinat titik balik 1,4. Tentukan rumus fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita harus ingat, karena koordinat titik balik fungsi adalah 1,4, maka sumbu simetri dari grafik fungsi adalah garis X sama dengan 1. Jadi nanti grafik fungsi kuadrat itu simetris terhadap garis X sama dengan 1. Nah, tadi yang diketahui kan hanya 2 titik. Kita harus mencari 1 titik lagi. Caranya, titik min 1,0 itu dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1 atau dicerminkan terhadap sumbu simetri parabola. Kamu bisa menggambar pada bidang koordinat X, Y. Jika titik min 1,0 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1, maka bayangannya adalah titik 3,0. Nah, sekarang kita sudah mempunyai 3 titik, yaitu min 1,0, 1,4, dan hasil pencerminan min 1,0 adalah 3,0. Nah, 3 titik ini kita masukkan ke dalam rumus fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Caranya sama dengan contoh 1 tadi ya, masing-masing titik. Itu masmu apa arek-arek? Masmu. Masing-masing titik min 1,0, 3,0, dan 1,4 kita masukkan ke dalam rumus fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, dalam hal ini kita mempunyai 3 persamaan. Untuk titik min 1,0, yang pertama min 1,0, f min 1 sama dengan a kali min 1 kuadrat plus c kali min 1 plus c sama dengan 0. Atau a dikurangi c tambah c sama dengan 0. Ini persamaan 1. Kemudian untuk titik yang kedua yaitu 3,0, maka F3 sama dengan A kali 3 kuadrat plus B kali 3 plus C sama dengan 0. Atau 9A ditambah 3B tambah C sama dengan 0. Ini persamaan 2. Titik yang ketiga, 1,4 diperoleh F1 sama dengan A kali 1 kuadrat plus B kali 1 plus C sama dengan min 4. Atau A plus B plus C sama dengan min 4. Ini persamaan 3. Nah, persamaan 1, 2, 3 bisa kita selesaikan dengan cara eliminasi. Nah, karena koefisien C itu sama, yaitu 1, kita bisa mengeliminasi persamaan 1 dan 2, dan kemudian persamaan 2 dan 3. Nah, dalam hal ini ya, 1 dikurangi 2 atau 2 dikurangi 1 gitu. Persamaan kedua dikurangi persamaan 1 boleh supaya hasilnya positif. 9A dikurangi 1A itu 8A. 3A dikurangi min 1B itu sama dengan 3A ditambah 3B. Ya, 3B dikurangi min 1B itu sama dengan 3B tambah 1B, hasilnya plus 4B. C dikurangi C 0, tidak usah ditulis. 0 dikurangi 0 tetap 0. Kemudian persamaan 2 dan 3, 9A dikurangi 1A sama dengan 8A, 3B dikurangi 1B sama dengan positif 2B, 0 dikurangi 4 sama dengan 0 ditambah 4 sama dengan 4. Nah, kita lihat bahwa koefisien A dalam hal ini sama, yaitu 8. Maka persamaan 8A plus 4B sama dengan 0 dikurangi 8A plus 2B sama dengan 4. Ini boleh ke bawah atau ke kanan sama saja ya. 8A dikurangi 8A itu 0, tidak usah ditulis. 4B dikurangi 2B sama dengan 2B. 0 dikurangi 4 sama dengan min 4. Ketemu B sama dengan min 4 dibagi 2 sama dengan min 2. Dan sekarang kita akan mencari nilai A. Untuk menentukan nilai A, kita pakai persamaan yang hanya memuat variabel A dan B, karena baru nilai B yang ketemu.
boleh 8A ditambah 4B sama dengan 0 atau 8A ditambah 2B sama dengan 4. Pilih salah satu. Saya pilih bersama yang pertama, yang ini. Boleh 8A plus 4B sama dengan 0, nilai B dimasukkan yaitu min 2, ketemu 8A ditambah 4 kali min 2 sama dengan 0. 4 kali min 2 itu min 8, dipindah ke ruang kanan jadi 8, maka A sama dengan 8 dibagi 8 sama dengan 1. Nah, A sudah ketemu, B sudah ketemu, tinggal menentukan nilai C. Nilai di antara tiga persamaan yang membuat A C. Pilih yang kalian suka. Kalau saya lebih suka yang sederhana ya. Saya pilih yang persamaan 1. A dikurangi B tambah C sama dengan 0. Nilai A dimasukkan, B dimasukkan, ketemu C sama dengan min 3. Nah, karena A, B, dan C sudah ketemu, kita bisa menuliskan rumus fungsinya. Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, atau Fx sama dengan 1x kuadrat min 2x plus min 3, atau Fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Itulah contoh yang ketiga. Contoh yang lain saya pikir juga sama seperti itu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan sekarang. Cuma karena tidak ada yang bertanya, ini saya punya soal satu saja ya. Contoh soal ini ada yang sudah bisa, kalau sudah bisa ditampilkan. Ya. Menentukan titik potong fungsi, titik potong grafik fungsi linear Y sama dengan 2X plus 5 dan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 2X kuadrat min 4. Bisa ditampilkan ya. Saya ingin tahu caranya saja. Meskipun salah tidak apa-apa. Nah, saya beri contoh saja ya. Dalam hal ini Y sama dengan 2X plus 5 dan Y sama dengan 2X kuadrat min 4X plus 9 itu bisa kita jadikan 1. Y sama dengan 2X kuadrat min 4X plus 9. Y sama dengan 2X plus 5. Ini dapat ditulis menjadi 2X kuadrat min 4X plus 9 sama dengan 2X plus 5. Kemudian dijadikan satuan menjadi 2X kuadrat min 4X min 2X plus 9 min 5 sama dengan 0. Atau 2X kuadrat min 6X plus 4 sama dengan 0. Ini bisa kita sederhanakan karena 2, 6, dan 4 itu masing-masing dapat dibagi dengan 2 menjadi X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Nah, sekarang bentuknya adalah berupa persamaan kuadrat ya. X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0 itu adalah persamaan kuadrat. Kita bisa menentukan nilai X dengan cara memfaktorkan atau melengkapkan kuadrat sempurna atau dengan rumus. Karena ini bisa difaktorkan lebih cepat diselesaikan dengan memfaktorkan. Faktor dari positif 2 yang jumlahnya negatif 3 adalah negatif 2 dan negatif 1. Sehingga ketemu X min 2 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Dan ketemu X sama dengan 2 atau X sama dengan 1. Nah, sekarang kita tinggal menentukan nilai Y. Karena kita mencari titik potong, titik itu kan koordinatnya X, Y. X-nya ketemu, kita tinggal menentukan nilai Y. Nah, untuk menentukan nilai Y, kita bisa memilih salah satu di antara rumus fungsi. Boleh Y sama dengan 2X kuadrat min 4X plus 9 atau Y sama dengan 2X plus 5. Kalau saya lebih suka memilih yang sederhana ya, yang tidak atau yang pangkatnya 1, yaitu fungsi linear. Nah, kita masukkan nilai X ke dalam Y.
Untuk X sama dengan 2, ketemu Y sama dengan 9. Untuk X sama dengan 1, ketemu Y sama dengan 7. Jadi, titik potong grafik fungsi Y sama dengan 2X kuadrat min 4X plus 9 dan Y sama dengan 2X plus 5 adalah titik 2,9 dan 1,7. Nah, itu ada 2 titik potong. Apa selalu 2 titik potong? Belum tentu, bisa juga hanya 1 titik potong. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada Jaki ki ndak iso mikir tangga urip. Ke atasan gak kelihatan. Iya. Mau ditulis tak ini? mau ditulis ya? Bu. Boleh kalau mau ditulis. Ini tadi contoh soal ya. Contoh soal, ini soalnya. Nah, ini soalnya. Kalau begitu kita lanjutkan contoh soal satu lagi untuk soal penerapan aplikasi. Sementara untuk itu tadi soal tentang menentukan rumus fungsi kuadrat. Nah, kita break dulu. Kita lanjutkan dengan soal aplikasi. Karena untuk hari Rabu depan itu jadwal Zoom meeting kelas 7. Jadi kelas 9 tidak ada jadwal Zoom meeting untuk Rabu depan. Nah, untuk soal aplikasi di sini silakan dibuka, ada di halaman 123, mulai 123. Silakan dibuka ya bukunya. Contoh 1 ada di halaman 123. Itu pekerjaan Pak Suradi adalah pembuatan ini. Dia mendapat pesanan membuat sebuah talang air dari lembaran seng yang lebarnya 40 cm dengan cara melipat lebarnya atas 3 bagian seperti terlihat pada gambar. Tentukan nilai X supaya volume dari talang maksimum. Kalian bisa ya, lebarnya 40 cm dilipat menjadi 3. 3 itu maksudnya kiri kanan itu adalah untuk penahan. Nah, seluruhnya 40 cm. Kemudian yang kiri dan kanan, bagian kiri dan kanan itu harus jadi tertulis setengah kali 40 dikurangi X jika X adalah bagian yang bawah. Karena kita tidak tahu berapa yang bawah, berapa kiri, berapa kanan, tapi yang jelas bagian kiri dan kanan harus sama. Nah, kemudian jika misalkan yang bawah itu adalah X, maka sisanya kan tinggal 40 dikurangi X. Itu dibagi 2, kiri dan kanan. Kiri dan kanan ini. Sehingga masing-masing kiri dan kanan adalah setengah dari 40 dikurangi X. Nah, kemudian kita lihat bahwa penampang talang, ini yang disebut penampang talang ya, menjadi berbentuk persegi panjang. Persegi panjang, jika ini dihubungkan itu berbentuk persegi panjang. Panjangnya berapa? X. Lebarnya berapa? Setengah kali 40 dikurangi X. Nah, maka luasnya Fx atau Y, luasnya Fx atau Y sama dengan X kali setengah kali 40 dikurangi X, atau sama dengan 20X dikurangi setengah X kuadrat. Nah, ini adalah bentuk dari
fungsi kuadrat dalam Y sama dengan 20X dikurangi setengah X kuadrat. Dengan demikian nilai A sama dengan minus setengah, nilai B sama dengan 20, sedangkan nilai C sama dengan 0. Nah, kemudian agar Y tadi apa? Y tadi adalah luas. Maka nilai E sama dengan min B per 2A. Kalian ingat min B per 2A itu apa? Persamaan sumbu simetri. Untuk mendapatkan nilai optimum. Ya. Nah, X sama dengan min B per 2A sama dengan min 20 per 2 kali min setengah sama dengan min 20. Maksud saya sama dengan 20 cm ya. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Jadi ini salah ketik. 20 dibagi 2 kali min 20 dibagi 2 kali min setengah. 2 kali min setengah itu min 1. Min 20 dibagi min 1 sama dengan 20 cm. Dengan demikian, agar volumenya maksimum, maka nilai X sama dengan berapa tadi? 20 cm. Nilai X tadi menyatakan ini bagian ini ketemu 20, maka bagian ini kanan masing-masing adalah 10, setengah dari 40 dikurangi 20 begitu. Itu contoh 1. Untuk contoh 2 halaman 124. Tinggi dari balon udara dalam waktu X dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi fx sama dengan min 16x kuadrat plus 112x dikurangi 91. Tentukan tinggi maksimum balon udara. Nah, karena nilai A negatif, maka jika grafiknya membuka ke bawah atau menghadap ke bawah, dengan demikian mempunyai nilai maksimum. Kemudian yang ditanyakan adalah tinggi maksimum, tadi nilai maksimum. Nilai maksimum sama dengan D dibagi min 4A, atau di sini ditulis min D per 4A sama saja. Ya. Rohim. Di mana nilai D itu sama dengan D kuadrat dikurangi 4AC. Siapa ya? A tadi dari rumus fungsi nilai A sama dengan min 4 D sama dengan 112 dan D sama dengan min 9. Walon suruh. Rumus nilai optimum D per min 4A ketemu 105. Jadi tinggi maksimum dari balon udara itu sama dengan 105 meter. Itu adalah contoh soal, bisa kamu pelajari. Itu untuk tugas hari Rabu yang akan datang. Untuk hari Rabu sekarang ini, tugasnya tadi ada di halaman 15 pirang 155 halaman 115 116. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan sekarang. iya. Kalau tidak ada, mungkin Zoom meeting kali ini cukup sampai di sini ya. Nah, Bu Tati dan Bu Romi juga Bapak Gusnul, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyajian. Mudah-mudahan kita masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Jangan lupa menjaga kesehatan dan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat, juga mengikuti protokol kesehatan. Mudah-mudahan Allah masih selalu melindungi kita dan keluarga. Jeneng kok sembarang.
semangat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.